Kenapa saya katakan Kristen mula-mula tidak punya kitab suci, bahkan tidak punya Tuhan? Karena ya, kekristenan di Antioquia itu baru dideklarasikan Paulus ya, itu di tahun ke-40 sampai ke tahun 50 Masehi. Oke, sementara Yesus diangkat ke langit itu di tahun 30 sampai dengan tahun 40 Masehi. Oke, kitab Matius, Markus itu dituliskan di tahun 60 sampai tahun 80 Masehi, tapi belum dikanonisasi. Pak Faruk, Quran. Nah sekarang saya tanya sama Faruk, Quranmu ada? Tuh, siapa yang ngelik itu? Quranmu ada di abad keberapa? Searching dulu Faruk, searching dulu boleh? Cek GPT dulu boleh? Cek GPT dulu boleh? Ya, Quranmu ada di abad keberapa? Ya, nah Faruk jawab, Quran itu baru ada di abad keberapa? Jangan kau putar-putar ke Al-Baqarah. Saya enggak tanya Al-Baqarah, Faruk. Yang pertanyaan saya simpel. Quranmu ada di abad keberapa? Titik. Silakan. Oke, saya jawab ya. Nah, Dinda, ketika kita menjawab, kau bertanya kepada seseorang, jangan kau paksa orang langsung menjawab pertanyaanmu, karena kita tidak sedang cerdas cermat ya. Diskusi kita itu berdasarkan edukasi, kan gitu. Nah, dengar dulu edukasinya, oke? Adanya Al-Quran itu adalah buktinya Allah ada. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah menyampaikan, ya, Quran itu datang daripadanya, yang diturunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagi mereka yang nggak percaya bahwasanya Allah ada, melalui Quran yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan tantangan, buat satu surah semisal Al-Quran. 1500 tahun yang lalu, dengar, 1500 tahun yang lalu, Allah sudah memberikan tantangan itu. Tapi satu pun dari manusia di atas bumi ini, termasuk Kristen, tak mampu untuk memberikannya. Tapi, apakah si Oki dan juga teman-teman Kristen mengetahui bahwasanya Kristen mula-mula itu nggak punya kitab suci? Oke, saya tanggapi ya. Kristen mula-mula nggak punya kitab suci. Waktu saya boleh. Dengar dulu. Sebentar, belum selesai. Belum Silakan. selesai. Oke, Belum selesai. silakan. Kenapa saya katakan Kristen mula-mula tidak punya kitab suci, bahkan tidak punya Tuhan? Karena ya, kekristenan di Antioquia itu baru dideklarasikan Paulus ya, itu di tahun ke-40 sampai ke tahun 50 Masehi. Oke, sementara Yesus diangkat ke langit itu di tahun 30 sampai dengan tahun 40 Masehi. Oke, kitab Matius, Markus itu dituliskan di tahun 60 sampai tahun 80 Masehi, tapi belum dikanonisasi. Berarti Kristen mula-mula di Antioquia nggak punya kitab dan juga nggak punya Tuhan. Dan pengkanonan kitabnya teman-teman Kristen sampai abad keempat itu belum selesai. Belum dibukukan dan belum bisa dikanonkan. Jadi dimulai dari abad pertama sampai abad keempat, bahkan di penghujung abad kelima, teman-teman Kristen nggak punya kitab. Bahkan belum punya Tuhan. Karena pada waktu itu belum dilakukan piltu. Pemilihan Tuhan belum. Piltu itu baru dilakukan di abad ketiga sampai dengan abad keempat Masehi. Baru diadakan pemilihan Tuhan. Nah, ditetapkanlah Yesus sebagai Tuhan dalam pemilihan Tuhan itu tadi. Oke. Dari mana boleh? kau dapat? Tunggu lah Dinda, sikit lagi. Ya Dari ini mana kan kau dapat kalian kalau diskusi nggak ingat waktu. Iya, dari mana kau dapat datanya, Faruk? Ini ada buku, ya, Karen Armstrong, penulis bestseller Sejarah Tuhan, Sejarah Alkitab. Nih, kayak RK ISBN-nya, ISBN-nya. Ini ISBN-nya. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, Kristen mula-mula tidak punya kitab suci dan nggak punya Tuhan. Oke. Silakan, Siap. Dinda, silakan. Oke. Iya.
Ingat ya, aku nggak potong ya dari tadi ya. Itu. Ya, jadi teman-teman, jadi inilah kualitas debater-debater mereka yang merasa dirinya pintar. Ingat, pertanyaan saya langsung kejang-kejang, santai loh. Aku tadi diam loh. Ya. Pertanyaan saya sama Paruk Sianipar tadi, Paruk, saya tanya, kapan Quranmu baru ada? Ya, dia nggak berani menyebutkan kalau Quran itu baru ada di abad ke-7, teman-teman. Ya, malahan teman-teman yang dijawab sama dia, Allah menantang untuk membuat Quran lah. Itu ya. Apa korelasinya dengan pertanyaan saya? Pertanyaan saya, Quranmu itu adanya kapan? Itu yang saya tanya sama Paruk Sianipar. Kenapa tiba-tiba lari ke Allah menantang untuk membuat Quran? Enggak nyambung, Paruk. Pertanyaan saya simpel, sederhana. Yang kau jawab putar-putar tapi enggak nyambung. Sudah ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang kau jawab, enggak dapat poinnya. Gitu loh. Ya. Yang saya tanya, Quranmu itu ada di abad keberapa? Paruk. Ya, tolong kau jawab dulu, Paruk. Jangan kau mutar-mutar. Belum kan? Belum. Dia tadi ngomong hampir 10 menit, aku diam. Ya udah, silakan. Itu loh. Baru aku ngomong udah kejang-kejang. Terus teman-teman, dia mengatakan begini, teman-teman. Orang Kristen itu melantik manusia menjadi Tuhan. Orang Kristen itu Tuhannya baru ada setelah kita ada. Woi, sebentar, santai. Jangan bicara sejarah, Paruk. Karena kalian kalau ditanya tentang sejarah, kalian babak belur. Jangan kau pamer buku sejarah. Jangan pamer. Saya juga belajar tentang sejarah, Ya, arkeologi dan sebentar. Sebentar dulu. Ya, kasih Jangan datanya. panik. Santai, jangan panik. Ya, Dinda, jangan modal congor doang. Kasih datanya. Kristen mula-mula dimulai dari abad pertama sampai dengan abad ketiga sudah kan, teman-teman. kasih datanya. Lihat teman-teman. Ya, data loh, Dinda, Oke. data. Kasih Oke, datanya. jangan modal congor ya, Silakan. ya. Silakan kasih datanya. Siap. Paruk, ketika kau mengatakan orang Kristen itu modal congor, kau sedang menampol dirimu sendiri. Saya tanya sama kau tadi, Quran itu baru ada di abad keberapa? Kau jawab pakai data Sudah nggak? saya bilang 1500 tahun yang lalu. Dia di abad keberapa? Ya berarti 1500 tahun yang lalu, berarti dari abad ke-6 sampai abad ke-7. Cemana sih kau? Oh, baru ada di abad ke-7. Oke. Nah, sekarang Siap. saya tanya, Bibel kau Kita ada tanggapi. di abad keberapa? Bibel? Sebentar. Waktu saya belum habis. Ayo kita pakai waktu aja. Gini, bentar, Dinda. Aku 10 detik. 10 detik ya. Aku 10 detik. Sebentar, 10 detik. Nanti silakan Dinda, Oki, paparkan kepada kami Bibel terjemahanmu itu adanya di abad keberapa? Jujur ya, jujur. Oke, siap. Cih, ngajak Ya biar pakai waktu. Iya. Silakan diterima. Iya, Oke, saya duluan ya, 5 menit ya. Ini 5 menit waktu saya ya. silakan. Oke, teman-teman. Ya. Paruk bertanya, teman-teman. Alkitab terjemahan itu baru ada di abad keberapa? Ingat, Paruk, Alkitab itu diterjemahkan supaya kita mengerti saja apa maksud dan tujuan dari penulis, ya. Jadi Paruk, tidak ada korelasinya Alkitab terjemahan itu baru ada di abad keberapa, karena manuskrip kami itu sudah ada, ya. Alkitab itu diterjemahkan dan dikanonkan berdasar manuskrip, bukan hasil karangan atau hasil halu-haluan, ya, mengarang-arang sendiri, halu-halu sendiri. Bukan seperti itu kisahnya, Paruk, ya, bukan seperti itu. Tapi kalau Paruk mau masuk ke arah situ, coba aku mau tanya dulu, Quran itu ada di abad ke-7. Aku tanya tadi sama Paruk Sianipar, apa bukti kalau Tuhanmu ada? Quran. Oke, kalau misalnya Quran itu nggak ada, berarti Tuhanmu nggak ada gitu, Paruk?
Karena Quran itu kan baru ada di abad ke-7. Seandainya Quran itu tidak ada, berarti Tuhanmu juga tidak ada, begitu. Karena yang membuktikan Tuhanmu itu kan adalah Al-Qur'an. Nanti tolong kau jawab ya, Paruk Sianipar ya. Tolong kau jawab itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya mau tanya juga sama Paruk. Ya, aku mau tanya dengan Paruk ketika Paruk tadi membahas tentang terjemahan Alkitab. Aku mau tanya, Al-Quran itu punya manuskrip nggak sih, Bang Paruk? Ya, Al-Quran itu punya manuskrip nggak sih? Tolong nanti kau jawab itu ya, Paruk Sianipar ya. Nanti kau jawab itu. Oke teman-teman, sekarang saya tanggapi dulu jawaban pertanyaan dari Paruk Sianipar. Ya, Kristen itu baru ada di abad pertama, betul teman-teman ya. Kristen itu baru ada di Antioquia. Kristen mula-mula itu ada di Antioquia. Tetapi Paruk jangan salah. Iman pertama itu adalah iman kepada Kristus. Di mana datanya? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Kami ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kristen itu artinya adalah Kristen itu di dalam bahasa Yunani artinya adalah Kristianos, yang artinya adalah pengikut Kristus. Ya, jadi iman pertama itu adalah iman kepada Kristus. Tetapi pengikut Kristus atau Kristen mula-mula itu betul, itu baru ada di Antioquia. Kalau berbicara tentang Tuhan kami ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus sudah ada. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Jadi segala sesuatu yang dijadikan ini, sebelum segala sesuatu ini dijadikan, Tuhan kami sudah ada. Tuhan kami itu adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Jelas itu loh. Ketika orang Kristen berdiskusi itu menggunakan data dan dalil. Nah teman-teman, tolong Faruk jawab pertanyaan saya. Faruk membuktikan Tuhan Faruk dengan Al-Quran. Bukti Tuhan Faruk ada adalah Quran. Pertanyaan saya, Quran itu baru ada di abad ke-7. Apakah Tuhanmu baru ada di abad ke-7, Faruk? Nah, tolong nanti Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Nah, buat teman-teman yang tadi pagi katanya Bang Oki, tolong undang Faruk karena ikan cupang saya mau makan. Ini saya udah undang, silahkan biar ikan cupangmu bisa makan. Ya, silahkan yang tadi siang ya. Iya kan ini ya, yang typing di bawah. Bang Oki tolong undang Bang Faruk karena ikan cupangku mau makan. Ini sudah ada, silahkan dikasih makan lah ikan cupangmu. Ya, iya katakan ini tuh betul siang tadi ya. Itu silakan Faruk, nanti tolong dijawab pertanyaan saya ya Faruk ya, tolong dijawab. Buat teman-teman yang mau kasih makan ikan cupang silahkan. Ini Faruknya sudah ada. Karena tadi ada yang ngomong nggak bisa makan katanya ikan cupangnya. Gitu. Ya. Terima kasih ya Faruk ya. Nanti tolong kalau ada waktu dan kesempatan tolong Faruk jawab ya Faruk ya. Jangan panik ya. Tolong dijawab ya Faruk ya. Jawab. Terima kasih banyak. Kabur dia. Kabur dia. Kabur dia, nggak berani dia. Kabur dia. Nggak berani dia. Dengarlah, kabur dia. Kan? Makasih banyak. Bye. Nih, saya jawab pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ketika kalian mengatakan Quran itu adanya di abad ke-6, ya sampai dengan abad ke-7, benar. Tapi, pada waktu yang sama, kalian sudah mengakui bahwasanya kami punya Quran. Itu yang pertama. Kami punya Quran. Oke? Kalian akui kan berarti kami punya Quran. Dan Quran kami adanya di abad ke-6 sampai dengan abad ke-7. Karena memang disitulah Nabi Muhammad SAW diutus. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Kristen punya kitab?
Dari awal muncul di Antioquia sampai sekarang, apakah Kristen itu punya kitab? Kitab Kejadian sampai dengan Maleaki itu punya Yahudi. Datanya mana, Faruk? Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu itu bukan punya Kristen. Manuskrip yang didapatin diyakini itu tulisannya Matius di abad ke-60 sampai ke abad ke-80. Tapi di dalam tulisannya Matius tidak ada dikatakan inilah kitab Wahyu yang didapatkan oleh Yesus untuk orang-orang Kristen. Gimana dalilnya, Faruk? Nih, saya kasih dalil teman-teman Kristennya. Nih. Saya kasih dalil, kita bicara pakai dalil. Nih. Nah, Markus menulis sekitar tahun 70-an. Matius dan Lukas pada akhir 80-an. Oke, dan Yohanes pada akhir 90-an. Keempat Injil menceritakan ketakutan keceromasan. Nih. Orang Yahudi mengalami. Lalu disampai dengan abad keempat, itu belum selesai dikanonisasi. Coba kalian pikirkan, kalau memang Kristen itu sudah ada di abad 40 sampai dengan abad 50, apa kitab Kristen di situ? Yang kedua, di awal mula-mula kekristenan di Antioquia, dideklarasikan oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26, waktu itu Kristen belum punya Tuhan. Karena Tuhan kalian baru ada setelah melalui konsil Lasea di 325. Nih. Ini. Klaim bahwa kelahiran Yesus ditetapkan melalui pemungutan konsil Lasea 325. Nih, ini dalilnya ini. Cemat. Gak sanggup diskusi malah kabur. Siap bertanya kabur. Iya, berunding dulu. Yesus ini Tuhan bukan? Ada sebagian mengatakan Tuhan, ada sebagian mengatakan tidak. Bahkan ketika dalam pengkanonan, ketika kitab mereka itu dikanon, buku-buku itu tadi, tulisan-tulisan itu dikumpulkan lalu dikanon menjadi sebuah kitab. Dalam Kristen Protestan 66 kitab, dalam Katolik 73 kitab. Kenapa kau turunkan aku, Faruk? Kenapa kau turunkan? Siapa yang kabur, Faruk? Kau yang turunkan aku. Kau yang turunkan aku. Kenapa kau turunkan aku? Kita mulai. Kalau bilang turunkan, ya. Diulang loh, waktuku. Udah habis waktumu tadi. Diulang. Jangan kayak anak-anak. Kau turunkan aku, belum waktunya. Buri kali ya, gini ajaran Kristen ya. Bukan, Faruk. Kau turunkan aku, belum waktunya. Gini ajaran Kristen ya, bohong dia ya. Bukan. Gini ya. Faruk, waktu saya, berani nggak? Waktu saya. Waktumu nggak? Waktu saya. Nggak tadi. Belum. Belum habis. Kakanda. Nilai sendiri Kakanda. teman-teman ya. Teman-teman nilai sendiri ya. Tadi waktu dia udah habis nggak? Cobalah. Udah habis nggak waktu dia tadi? Cobalah. Dibilang dia belum habis, weh. Di waktu saya biar adil. Biar adil, Kakanda. Oke lah, saya minta 2 menit lah. 2 menit lah. Kalimatmu tadi di akhir kan mengatakan. 2 menit. Aku bilang tadi kan. Kakanda boleh. Kakanda. Loh, Kakanda 2 menit boleh. Ini waktu saya boleh. Ini waktu saya ya. 2 menit waktu saya boleh, Kakanda. Udah habis waktumu tadi. Udah habis waktumu. Habis tadi, Bang. Sudah 0-0 waktu aja, orang aku menang kok PK-nya. PK-nya kan aku udah dinyatakan menang ini. Gitu loh. Ya udah, kirim undangannya. Oke, kirim undangannya. Silakan. Sudah, Dinda, sudah. Dia yang Pigi nggak percaya, Glenn. Pigi lagi dia. Memang nggak mau diskusi dia. Mau main-main dia kayak anak kecil. Orang kalimat terakhir aja dia mengatakan baik, kata dia.
Pergi dia. Kita undang lagi ya teman-teman ya. Hmm. Kalau kau mau, ya kalau nggak apa-apa. Waktu saya masih 2 menit loh tadi. Oke, Teman-teman waktu typing saya dua. sekarang ya. 2 menit Ya. waktu saya. Winku sudah bertambah itu Dinda. Waktu berarti habis. Karistin. Jelas ke waktunya. Terimalah kenyataannya teman-teman. Ya, Quran kami ada ya di mana waktu Nabi kami diutus gitu loh. Sementara teman-teman Oten kalian terima kenyataan. Kalian tuh nggak punya kitab. Tulisan dari Matius, dalam kitab Matius tidak ada mengatakan, aku menuliskan kitab Matius ini yang bersumber dari Tuhan untuk Karistin. Nggak ada. Dari 13 kitab yang dituliskan oleh Paulus, satu pun tidak ada tulisan Paulus untuk Kristen di Indonesia. Nggak ada untuk Kristen di Indonesia. Nggak ada untuk saudara-saudara di Indonesia. Di Galatia, di Efesus, di Kolose, di Titus, di Filipi, gitu loh. Di mana? Di Roma. Nggak ada di Indonesia. Sadar kalian, kapan pula kalian punya kitab suci yang nggak ngajak?